Halo semuanya, selamat sore. Kok selamat sore ya? Ini awkward banget nih ya. Selamat apapun lah teman-teman pas lagi nonton ini. Jadi terima kasih banyak nih teman-teman yang udah nyempetin waktu nulisin daftar pertanyaannya di Instagram aku sesuai sama topik hari ini. Jadi aku saat ini sedang bersama Nadia Fadila. Halo, makasih udah undang aku ya Indah. Iya, jadi Nadia Fadila ini temennya teman aku yang kebetulan namanya juga Nadia. Jadi hari ini itu aku bakalan ngobrol-ngobrol sih sama Nadia Fadila. Jadi sedikit tentang backgroundnya Nadia Fadila ini. Beliau itu udah beliau lagi. Aku ya udah. Nadia ini punya banyak lah ya jam terbangnya di development agencies gitu. Kalau di sini ada teman-teman HI atau teman-teman yang tertarik gitu kerja di PBB atau explore di dunia development gitu, Nadia ini adalah orang yang mungkin bisa sedikit sharing-sharing sama kita nih milenial yang mau mulai start karir di sana. Jadi Nadia pernah kerja di UN Human Rights Office, terus juga sempat di ILO 2 tahun ya, nah 2,5 tahun lebih di ILO, terus di yang UN PBB, UN di Bangkok itu juga. Iya, itu juga intern di sana juga. Dan Nadia ini lulusan dari Sciences Po di Paris. Sih pasti anak-anak HI udah nggak asing lagi nih sama Sciences Po. Jadi luar biasa, mungkin kita jadi bisa banyak belajar lah dari Nadia. Terus dia lulus dari Sciences Po dengan degree Bachelor of Arts in Social Science, jurusannya hubungan internasional ya. Jadi buat permulaan nih, menurut Kak Nadia Fadila, apa sih maksudnya development agencies? Menurut aku ya, development agencies itu beberapa institusi yang membantu pembangunan keberlanjutan di dunia, yang membantu pemerintah dan masyarakat. Nah, dari segi ekonomi dan juga sosial kayak gitu. Nah, berdasarkan pengalaman aku sendiri juga, development agencies itu bisa dibagi menjadi 3. Pertama itu misalnya organisasi internasional. Apa itu organisasi internasional? Itu adalah beberapa negara yang bekerja sama melalui membuat kesepakatan atau treaty untuk menjalankan beberapa program tertentu atau membuat sebuah organisasi untuk menjalankan beberapa program tertentu, kayak misalnya PBB atau ASEAN. Yang kedua itu bisa juga dalam bentuk institusi hibah suatu negara, biasanya negara-negara maju kayak misalnya USAID, GIZ itu punya Jerman, atau SIDA punya Swedia, DFAT juga. DFAT ya, yang dia memberikan dana untuk beberapa institusi untuk menjalankan program sosialnya seperti itu. Dan yang ketiga ada juga namanya LSM internasional. LSM internasional tuh kayak Oxfam atau Plan Internasional. Jadi dia tuh lembaga swadaya masyarakat, tidak berafiliasi dengan pemerintah, tapi dia memiliki cabang di berbagai tempat di dunia. Apa sih yang membuat Nadia akhirnya memutuskan untuk kerja di development agencies gitu? Mungkin emang dari aku SMA itu aku udah pilih jurusan IPS, jadi emang pada dasarnya itu tertarik dengan ilmu-ilmu sosial seperti ekonomi, sosiologi seperti itu. Tapi jujur dulu tuh waktu aku SMA di Indonesia tuh lebih tertarik jadi anak SE gitu, jadi manajemen, bisnis dan sebagainya. Nah kebetulan aku pas SMA itu mulai di Indonesia udah mulai menjadi relawan, mulai relawan Greenpeace dulu awal-awal, tapi nggak aktif sih, cuma ikut kegiatan aja. Jadi udah mulai familiar dengan masalah-masalah lingkungan dan sosial sekitarnya. Nah, waktu aku sekolah lanjut SMA di Hong Kong, aku ada kesempatan untuk juga relawan di Hong Kong. Itu fokusnya kebetulan relawan buruh migran, karena di Hong Kong itu buruh migran dari Indonesia tuh banyak banget. Nah, terus pengalaman aku jadi relawan buruh migran di sana tuh benar-benar kasus buruh migran yang bermasalah tuh tiap hari bisa datang gitu. Jadi pas sore aku volunteer di sana dan selalu berinteraksi dengan permasalahan-permasalahan buruh migran dari Indonesia, entah itu misalnya gajinya nggak dibayar atau misalnya ditipu oleh agennya yang dari Indonesia atau di Hong Kong. Nah kayak gitu sih. Jadi semenjak itu, setelah mendapatkan experience langsung dengan orang-orang yang memiliki permasalahan hak-hak migrannya itu tidak baik, jadi semenjak itu aja lanjut terus aja. Melanjut terus pas kuliah pun aku jadi sering ini volunteer misalnya untuk pencari suaka. Waktu di Prancis itu banyak kan pencari suaka yang dari Syria atau Ethiopia sebagainya seperti itu.
Dan itu juga aku bawa ketika aku kuliah. Aku jadi tertarik sama hubungan internasional. Yang fokusnya waktu itu tuh emang hubungan antara Asia dan Eropa seperti itu. Itu study abroad di Hong Kongnya berarti pas S1 atau sebelum? SMA 2 tahun terakhir, jadi IB. Kalau pernah dengar namanya United World College, itu juga setahun sekali kalian bisa daftar. Iya, ada beasiswanya juga. Jadi ini buat yang suka nanya kayak apa sih yang bisa disiapin jauh-jauh kan, suka ada anak SMA yang udah ambis dari sekarang, bagus banget gitu ya. Ini bisa jadi salah satu option buat naikin international exposure-nya. Langsung masuk aja kali ya pertanyaan yang udah teman-teman kasih di Instagram. Ini ada dari Eruniva Sabian, mau tahu awal perjalanan dan tantangan bekerja di development agencies-nya Kanadia seperti apa sih? Iya. Nah, aku udah ceritakan tadi, paling penting tuh yang menurut aku mengubah banget adalah pengalaman relawan, dan itu nggak harus di luar negeri aja sih. Kayak aku sekarang juga masih sering jadi relawan, misalnya aktivis lingkungan, dan banyak banget anak-anak kuliah di Indonesia yang udah peka banget sama masalah isu sosial atau isu lingkungan, dan itu tuh bisa memacu motivasi kamu, bener-bener itu memberi motivasi kamu untuk bisa berkarir jangka panjang di kebijakan publik gitu. Lalu selain itu juga kuliah tuh membantu. Seperti misalnya aku kuliah di hubungan internasional, jadi benar-benar yang aku pelajarin di kelas seperti misalnya teori-teori hak asasi manusia atau bagaimana riset hubungan riset ilmu sosial tuh benar-benar bantu banget karena dipakai setiap hari. Nah, seperti itu. Nah, yang paling penting juga tentu pengalaman kerja ya. Aku termasuk beruntung yang bisa dapat kesempatan magang di Bangkok, waktu itu UN Bangkok. Iya. Caranya gimana? Itu bisa kamu daftar ketika kamu tahun terakhir S1 atau tahun terakhir S2. Itu kamu bisa Google di UN Inspira Bangkok kayak gitu. Itu aku magang di Komisi HAM Asia Pasifik PBB-nya kayak gitu. Itu poin yang bagus sih, benar-benar. Jadi kalau in general nih, kalau misalnya memang mau ke development agencies gitu arahnya, yang pertama tuh pasti udah punya, memang you care about that specific social issues, terus juga ditambah sama kamu punya pengalaman kerjanya, mau itu internship atau relawan, itu bakalan bantu banget memperbaik portfolio kamu lah buat get your foot in the door gitu kali ya. Iya benar. Ini banyak banget nih pertanyaan yang terkait sama itu gitu ya. Gimana sih awalnya gitu, kayak stepnya tuh seperti apa sih mau apply di agensi apapun yang di bawahnya PBB gitu, misal kayak ILO. Nah, kalau misalnya ILO atau PBB itu biasanya ada dua cara sih yang biasanya aku approach. Pertama, misalnya lowongan di online atau LinkedIn, misalnya dia ada lowongan magang dan sebagainya. Nah, itu kita bisa kirim CV kita, atau ada juga UN, misalnya program UN Volunteer, itu juga bisa kirim CV kita. Dan setelah kirim CV, biasanya aku tuh stalk orang manajernya di LinkedIn, dan biasanya heads up email kalau aku udah kirim CV loh, kayak gitu. Itu penting. Iya, dan cara kedua itu sering kedatang event sih, karena mungkin sebelum COVID banyak banget organisasi internasional atau development agencies yang mereka selalu ngadain event, entah itu seminar atau workshop. Di situ tuh bener-bener kesempatan untuk network sama orang-orang yang udah kerja di sana kayak gitu. Bener. Dari situlah bisa dapet referral gitu atau kenal, dan mungkin jadi jadi kayak menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu. Kalau misalnya kamu juga masih galau nih, apakah beneran aku mau ke development agencies gitu, dengan ngobrol langsung sama orang-orang yang kerja di sana, kamu bisa tahu day to day worknya seperti apa sih, culture-nya seperti apa, aku banget nggak sih buat kerja di sana gitu. Itu penting sih buat networking event kayak gitu. Nah, jadi kita masuk ke pertanyaan lagi nih, ini lumayan spesifik ya, ini dari Denny Bayu Sutrisno. Apakah harus study abroad dulu nih biar bisa masuk PBB? Aku bilang sih nggak harus ya, sama sekali nggak harus, karena banyak banget aku lihat teman-temanku juga tuh yang sekolah di Sampurna, UGM, yang mereka tuh tekun mulai karir dari bawah, dari LSM lokal sampai naik terus sampai bisa masuk PBB seperti itu. Tapi paling penting itu adalah bahasa Inggrisnya bagus. Bahasa Inggrisnya. Karena kita tiap hari akan menulis laporan dalam bahasa Inggris, dan juga kita akan berinteraksi di dalam pekerja itu dalam berbahasa Inggris.
terutama skill menulis itu sangat penting. Lalu apa sih bedanya kalau kuliah di dalam negeri sama di luar negeri? Karena organisasi internasional kayak PBB itu biasanya ada 2 jalur, yaitu jalur staf nasional atau staf internasional. Iya. Nah, menurut aku sebenarnya benefit ketika kalian itu mulai dari jalur nasional itu adalah tidak harus lewat magang yang nggak dibayar itu. Beda kan suka magang yang nggak dibayar. Yang kalau misalnya mungkin kamu pernah rasain di New York, atau pernah rasain di Bangkok, dan itu lumayan mahal ya. Mahal banget. Nah, ketika kamu misalnya udah volunteer, ikut UN volunteer atau udah punya koneksi UN dari lokal, itu pengalamannya bisa dalam pengalaman yang jauh lebih murah sih dibanding kita magang ke luar negeri gitu. Dan juga faktanya adalah sekarang itu organisasi internasional dia udah mengurangi kegiatan atau pegawai di headquarter atau di kantor pusat seperti Switzerland atau New York. Jadi sudah dialihkan lebih banyak pekerjaan itu di negara-negara berkembang seperti Indonesia, Vietnam, Thailand, seperti itu. Jadi sebenarnya kesempatannya bisa besar, tapi ketika kita ingin naik ke level yang lebih tinggi seperti misalnya jadi pegawai internasional, sekolah di luar negeri itu sebagai nilai tambah gitu ketika kamu mau S2 atau S3 di luar negeri. Jadi kalau balik ke pertanyaannya, apakah harus study abroad? Enggak gitu ya. Karena banyak banget teman-teman yang dari Sampurna atau dari UGM, tapi mereka punya sedikit international exposure gitu kali ya, ikut event, jadi bahasa Inggrisnya lancar, bisa berkomunikasi, ada skill-skill tertentu yang mereka punya, itu tetap bisa banget nih. Jadi buat teman-teman yang belum berkesempatan buat S1 di luar negeri, nggak masalah, bisa tetap apply. Buktinya banyak teman-teman Nadia yang kerja di kantor yang sama, yang dari lulusan dalam negeri juga gitu. Oke, selanjutnya nih ada dari Arya Putra 47. Kerja di UN selain jadi diplomat, roles-nya apa aja sih? Nah, bagus nih. Jadi kalau kita mikirnya kayak, oh kerjanya di PBB, oh jadi diplomat nih pasti gitu. Apakah benar semuanya jadi diplomat? Malah itu mitos besar sih menurut aku. Jadi kita tuh ketika bayangin PBB itu, kita bayangin aja beberapa institusi yang membantu pemerintah kita. Dan pemerintah itu luas kan, kayak ada namanya Kementerian Kesehatan, ada Kementerian Lingkungan, sama di PBB itu juga ada bagian kesehatan kayak WHO, bagian lingkungannya juga ada, bagian polisinya pun bahkan ada kayak Interpol, apapun ada gitu, namanya juga pemerintahan kayak gitu. Bagian pendidikan juga ada, UNICEF seperti itu. Nah jadi tuh sebenarnya kalian dari jurusan apapun sebenarnya masih masuk, bahkan yang dokter, misalnya dokter kerja di WHO tuh sangat menjual kayak gitu. Atau misalnya ketika kamu punya skill IT, mungkin ada beberapa program yang membutuhkan data, seperti misalnya biasanya kesehatan masyarakat tuh data penting banget kayak gitu. Benar. Ini ada yang banyak nanya juga sih yang spesifik kayak, kalau jurusannya ilmu administrasi bisa masuk nggak? Kalau jurusannya kesehatan bisa masuk nggak? Ada juga yang nanya ya spesifik lah gitu sama jurusannya masing-masing, berarti itu bisa banget teman-teman gitu. Aku sendiri juga S2-nya pendidikan kan, dan tetap bisa masuk ke development agencies gitu. Tapi kalau ditanya apakah nggak ada diplomat yang sama sekali, juga enggak, karena kalau kayak di headquarters itu biasanya ada namanya tuh PTRI ya, jadi perwakilannya gitu ya. Jadi Indonesia itu punya kantor di sana, isinya tuh orang diplomat gitu. Diplomat yang diutus ke sana, terus itu juga bakalan banyak day-to-day meeting dan lain-lain. Itu biasa di UN Geneva sama di UN yang di New York gitu. Itu yang dari pengalaman aku. Tapi kalau yang di daerah-daerah banyak yang dari bukan diplomat juga ya. Di Bangkok juga kayak gitu. Kebanyakan yang datang ke sana adalah perwakilan dari Menlu dan kita meeting General Assembly gitu kan. Tapi kalau di Indonesia tuh lebih technical. Jadi misalnya membantu pemerintah itu membuat undang-undang tertentu sesuai standar-standar PBB gitu. Jadi tergantung bidangnya, ada standar kesehatan. Kayak misalnya membantu pemerintah memitigasi COVID berdasarkan standar WHO. Nah itu pasti kan yang megang orang kesehatan masyarakat kan, nggak orang hubungan internasional kayak gitu. Benar. Iya. Oke, kita lanjutin ya, bakalan seru nih kalau ngomongin skill gitu kan. Ini ada yang nanya juga nih, beberapa yang nanya tentang apa aja sih kayak persiapan yang bisa dilakuin jauh-jauh hari, atau skill apa aja sih yang dibutuhin biar bisa join ke development agencies. Iya, skill nomor 1 itu adalah bahasa Inggris sih, itu udah harga mati. Kalau nulis bahasa Inggris, ngomong bahasa Inggris tuh bahkan bagi aku misalnya kuliah di luar negeri pun tuh gak cukup untuk standar native speaker yang
mereka udah publikasi beberapa publikasi World Bank atau PBB itu kan standar bahasanya sangat tinggi kan di situ, yang kayak kita kayak seumur hidup deh itu harus di keep up, semangat terus ya. Terus kedua itu adalah cari pengalaman yang tadi aku udah bilang. Pengalaman itu bisa entah itu kamu organize event di sekolah atau ikut seminar berbau topik yang kamu ingin karirnya selidiki lebih lanjut, atau bisa juga magang atau UN volunteer dan sebagainya. Dan nggak harus di PBB juga, bisa juga di LSM lokal yang sebenarnya biasanya kalian masuk itu mereka lebih welcome ya karena butuh volunteer dan sebagainya kayak gitu. Nah, dan penting yang ketiga itu yang sangat valuable tuh biasanya research skill. Oh ya, benar, pengalaman riset atau ya itu sangat bermanfaat. Jadi bisa juga misalnya nih kamu join LSM lokal, tapi ketika kamu di LSM lokal, ide kamu biasanya bisa lebih banyak yang diimplementasikan kan, karena sistemnya fleksibel. Bisa aja kamu organize riset, inisiasi sendiri, itu kan gratis ya, nggak pakai effort lebih, hanya untuk ide kamu sendiri gitu, bisa juga banget kayak gitu. Nah, yang keempat itu adalah skill yang membedakan kamu sama yang lain. Nih kalau aku tuh jujur saingan masuk tuh banyak banget yang udah dari hubungan internasional yang fokusnya hak asasi manusia gitu, dan aku hubungan itu malah kadang-kadang di HAM tuh kalah sama yang lawyer atau kayak gitu kan, suka minder anak-anak LLM gitu. Nah, tapi aku punya skill itu yang praktikal dan jarang ada di UN itu adalah Photoshop, Canva, desain, web development. Pelan-pelan belajar dan itu kepake banget gitu. Baik. Dan mungkin aja itu sebenarnya yang jadi kayak unik gitu kan, daya tarik kamu gitu, bisa aja karena itulah skill-skill yang bisa bisa ngalahin boomers yang jadi saingan kamu gitu, karena mereka pasti lebih prefer orang-orang yang udah senior gitu kan. Iya. Kenapa mereka prefer orang senior? Ini juga ke poin terakhir yang paling penting, kelima, networking. Karena kerja di development agency tuh people to people banget. Ketika kamu berusaha mempengaruhi sebuah kebijakan pemerintah dan sebagainya, tentu kamu harus punya network ke orang-orang yang bekerja di pemerintah atau di asosiasi pengusaha atau di LSM lokal. Kalau misalnya aku contohnya organisasi buruh kayak gitu, dan pengalaman ini cuma bisa dilakuin dengan datang ke event atau kerja. Cuma ada dua itu kan, entah datang ke event yang organisasi tersebut rancang dan kenalan sama orang di situ, atau kerja di bidang tersebut, atau bisa juga biasanya bantuin orang riset, kan pasti ketemu dan wawancara orang yang terkait kayak gitu sih cara-cara networking. Itu networking. Jadi ya terus teman-teman mungkin kayak mikir wah ini lagi COVID gitu nggak bisa banyak event, tapi sebenarnya tuh masih banyak webinar-webinar yang diselenggarakan sama PBB atau organisasi internasional lainnya yang teman-teman juga tetap bisa hadir, dan caranya tuh biar di notice tuh bertanya gitu lah, yang beneran bagus gitu kan, terus aja ngobrol, terus follow up email tuh juga penting tuh, misalnya setelah event terus kamu kayak aja ngobrol, aja diskusi, itu juga bisa jadi pembuka jalan kamu buat kenal orang-orang di dalamnya gitu. Dan itu juga sangat membantu sih, karena kayak misalnya kita sekarang dalam posisi mencari intern gitu, yang apply itu bisa 200, 300, 400, tapi kalau kita udah pernah ketemu berapa orang tuh pasti ada di back of our mind gitu loh. Walaupun mungkin karena kualifikasi yang daftar kan bisa mirip-mirip semua gitu, tapi pernah ketemu di event tuh bantu banget untuk put peoples on our head gitu. Ngomong-ngomong tadi sempat bahas tentang skill ya, kamu tuh harus punya skill yang unik gitu. Yang mungkin juga jadi daya tarik. Aku jadi kayak keinget gitu ya, sebenarnya aku di CV pun aku masukin gitu skill aku bisa R, bisa Stata, baru belajar Python dikit tuh aku masukin di situ, kayak aku bisa SQL, bisa Python, dan mungkin aja itu yang jadi kayak maksudnya kalau misalnya aku bersaing gitu ya sama senior boomers, mungkin mereka nggak punya tuh skill Python atau SQL, jadi kayak ini menarik nih, dia worth to consider gitu. Jadi teman-teman mulai dipikir deh sekarang, nggak perlu kayak skill-skillnya itu harus yang harus HI banget, atau bisa jadi tuh yang kayak tadi Photoshop, atau bisa ngedit website, kan technical skill yang seperti itu juga dibutuhin buat di kerjaannya nanti gitu kan. Iya, benar banget. Itu yang aku observe juga sih, makanya banyak banget sebenarnya non HI itu di PBB tuh anak komunikasi. Itu banyak banget.
banyak banget anak semua. komunikasi ya, anak PR gitu ya. Iya, anak PR karena Hmm, mereka iya, masuknya dari situ, dari communication. Oke, ini kita masuk ke sesi yang mungkin teman-teman tadi udah sempat disenggol gitu, gimana caranya get your foot in the door, tapi brief banget kan. Cuma teman-teman pasti banyak yang wondering kayak stepnya tuh seperti apa sih, langkah-langkahnya gitu ya, atau seleksinya gitu, tesnya kayak apa waktu pengalamannya Nadia? So, biasanya proses seleksi itu aku mulai dari unjobs.org. Terus di situ ada beberapa negara dan kota yang membuka lowongan kayak gitu. Atau kalau misalnya itu khusus untuk biasanya organisasi besar. Tapi kalau LSM lokal tuh namanya devjobs.net.id something like that. Tapi itu fokusnya Indonesia. Itu mulai atau itu sesuai banget buat yang memulai karir di dunia development. Setelah itu biasanya kalau yang di PBB itu kita daftar melalui entah itu website perusahaannya, website organisasinya atau website Inspira, itu juga bisa. Itu biasanya mereka minta ya cukup PR sih. Itu Lama sih 3 hari ya, lama banget sih. Esai-esainya harus bener gitu. CV, kadang-kadang transkrip juga, formulir juga kayak gitu. Cover letter juga, terus dikirim. Habis itu biasanya nunggu bisa sebulanan kalau dipanggil interview kayak gitu. Setelah biasanya tapi ada beberapa posisi juga. Kalau posisi pekerja tetap sebelum interview biasanya tuh ada tes tulis yang mengenai pekerjaan kamu. Seperti itu. Panjang ya prosesnya, tapi Panjang. banyak yang bisa kita pelajari sih dari proses itu, karena kan banyak pertanyaan-pertanyaan yang reflektif gitu yang bikin kamu juga jadi banyak mempertanyakan diri. Pas nulis itu beneran kayak mikir banget dan kayak banyak refleksi dah, jadi kayak jadi mengenal diri sendiri juga sih selama prosesnya gitu. Nadia waktu itu proses itu tuh buat yang fixed term ya atau buat Semuanya, yang magang semuanya? juga, fixed term juga. Tapi ada juga namanya consultancy. Nah itu biasanya kamu seperti ada tender beberapa project, biasanya misalnya entah itu riset atau apakah itu membuat konten. Nah itu kamu membuat seperti mini proposal lah, bagaimana approach kamu mengerjakan riset tersebut atau membuat website tersebut seperti itu. Udah ada formatnya sih biasanya. Benar. Gitu. Menarik. Jadi sebenarnya awal tahun itu aku juga mau ke sana gitu kan, mau nyobain PBB di New York. Tapi memang prosesnya tuh seperti itu gitu. Aku udah sempat beberapa kali daftar, terus kayak nggak dipanggil gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah melewati masa itu, sebenarnya tuh wajar banget gitu. Karena kalau kerja landing a job atau as a permanent gitu ya di PBB itu memang biasanya butuh internship dulu gitu. Dan waktu itu konsiderasi aku juga kalau internship di New York itu nggak murah ya. Sebulan aja udah rentingnya udah banyak banget, dan internship period kan biasanya 3-6 bulan gitu. Baru di situ nanti kamu bisa kenal orang-orangnya dan akhirnya kamu bisa buat apply jadi permanennya gitu kan. Waktu itu konsiderasi aku kayaknya nggak cocok gitu sama timeline aku yang baru lulus. Akhirnya sedikit sharing juga kali ya, yang kalau dari sisi yang tadi nomor 2 kategori kedua yang dana hibah gitu ya. Itu kalau aku sih itu juga prosesnya tuh sama ya, aplikasi terus wawancara, tapi aku lebih ke networking ke banyak orang gitu sih. Nanti mungkin aku bikin video sendiri aja deh kayak ngomongin step by stepnya di konsultansi gitu. Tapi intinya tuh sama juga, aku banyak banget meeting sama orang-orang UNICEF gitu. Aku banyak interaksi sama pasien pemerintah gitu, sama organisasi-organisasi yang kayak riset atau inovasi. Kalau di dunia pendidikan tuh ya ada di FED juga aku sering ngobrol inovasi, KSI yang lembaga-lembaga LSM-nya gitu juga banyak interaksi gitu sih. Right. Dan itu juga kali tantangannya ya, karena yang dimaksud permanen itu biasanya juga kontrak. Benar. Kalau di fixed term gitu ya, 2 di tahun development sampai. agencies 2 tahun sampai 4 tahun. Nah, sisi negatifnya ya kita harus selalu siap aja secara finansial, karena kontrak kita bisa habis kapanpun sih. Ada beberapa saat dimana kontrak kita akan habis seperti itu. Kenapa? Karena biasanya proyek-proyek development itu dananya kan dana hibah, bisa dari dana hibah pemerintahan asing dan sebagainya, yang tidak tiap tahun ada seperti itu. Tapi sisi positifnya itu kita jadi dipaksa untuk networking, terus muter akal, terus jadi harus develop yourself, nggak bisa kayak kerjanya kayak PNS tapi nggak bisa malas-malasan karena you're not sure whether they gonna extend your contract atau whether you gonna get another project gitu. Benar sih, jadi kayak terus belajar sih. Terus belajar.
Dan positifnya juga sih menurut aku termasuk yang life and work balance-nya bagus sih, karena kita 9 to 5, jarang banget lembur kayak gitu. Dan dengan adanya kontrak itu bisa lah misalnya punya bisnis sampingan atau start your own project kayak gitu. Ya Bener mungkin kalau kerja di swasta belum tentu bisa. Apalagi startup life gitu kan ya, weekend juga kerja, kayak kerjanya gitu. 9 to 9. Dan karena mungkin sama bule-bule kali ya kerjanya, jadi mereka tuh lebih mindful masalah life balance, work life balance tuh bahasanya anak milenial banget. Dan kedua, aku suka lihat di Instagram anak-anak development tuh selalu traveling. Benar sih. Sering banget traveling. That's another perk. That's another perk Iya, gitu. benar. Traveling sering Benar, banget. traveling. Yang di Indonesia pun gitu ya, project-project itu pasti ke daerah-daerah karena namanya juga developing kan, and try to end poverty kalau World Bank. Jadi ya project-projectnya daerah yang kadang-kadang tuh daerahnya tuh Labuan Bajo gitu. Jadi kayak enak ya. Gitu sih gitu. Tapi ya gitu sih, we're not sure whether we gonna get another project apa enggak, tapi penting buat apa ya, set your foot in the door gitu. Begitu udah masuk, udah bisa networking, udah bisa tag sama project-project lain gitu, udah gampang sih. Udah kayaknya udah banyak banget nih topik-topik yang kita udah bahas gitu kan. Mungkin nih ada beberapa pertanyaan yang sangat-sangat spesifik dan lebih santai aja gitu kali ya. Ini yang pertama, apakah kerja di situ harus jurusan HI? Tadi kita udah bahas ya? Tadi jawab enggak, itu enggak sama harus. sekali benar. Kayak apalagi yang di daerah, enggak daerah ya, apalagi di negara setempat biasanya yang teknikal tuh, yang buat lokal. Dan tapi yang menolong itu, kamu tahu emerging topic trend of development. Jadi kamu bisa mengarahkan fokus kamu yang ke mirip-mirip gitulah. Benar. Kayak misalnya sekarang tuh woman empowerment itu tinggi banget proyek-proyek kayak gitu. Atau kayak aku tadinya kan fokus di migrant workers gitu. Tapi aku pelan-pelan agak geser shift dikit ke private sector engagement, which means kayak bekerja sama dengan perusahaan swasta atau sektor swasta untuk bagaimana sih lebih menghormati hak asasi manusia. Nah kayak gitu. Jadi apa ya, dinamis juga sih landscape-nya, isu-isu yang dibahas tuh nggak itu doang kayak gitu. Benar-benar. Lagi tips untuk anak HI yang lost dong. Nah ini mungkin lostnya kayak, gue mau kemana nih abis lulus, bingung gitu ya. Apakah harus ke Kemlu gitu? Ini gimana nih tipsnya nih? Iya sih, menarik juga sih ke Kemlu sebenarnya. Cuma persaingannya ketat juga kan kayak gitu. Nah ini dia, makanya menurut aku development agency itu salah satu pilih opsi lain kalau misalnya nggak dapat Kemenlu. Sedih banget. Kalau misalnya kamu emang suka bagian internasionalnya, ketemu orang internasional, tapi merasa tidak mau daftar sebagai Kemenlu gitu di Kemenlu. Kalau kamu punya commitment issues, maksudnya kalau dari Kemlu kan PNS. Iya sih, benar juga. To be there. Sementara kalau development agencies you can explore. You're forced to not commit. So you're forced not to commit. Not to commit. Benar. With the good benefits, but you're not sure whether you're gonna be there for a long time or not. True. Benar. Jadi kayak buat anak HI yang lost, sebenarnya beruntung banget sih kalau ngambil HI itu general banget ya, itu kamu bisa tap kemana-mana gitu. Ada temen aku yang HI akhirnya dia S2-nya LLM gitu, dia fokus ke human rights-nya. Terus ada aku fokusnya ke pendidikan di negara-negara perang, pendidikan di negara konflik, itu fokus aku. Terus ada anak HI yang fokus ke migran, atau banyak banget ya, kamu bisa tap ke banyak industri kalau di HI karena dia sangat-sangat general. Dan bahkan sekarang swasta juga aku lihat ya, karena aku sekarang banyak kerja sama sektor swasta, udah banyak yang mereka ada namanya kayak regional public policy officer or whatever, yang fokusnya tuh kebijakan publik. Biasanya tuh perusahaan-perusahaan entah itu minerba atau palm oil atau bahkan perusahaan tech kayak Gojek, itu juga butuh ya. Mereka sekarang udah mulai rekrut orang-orang public policy. Right. Lagi nih, berkerudung ini dari Camilla Harris, bagus banget namanya. Berkerudung menjadi sebuah problem nggak kak? Kayaknya irrelevant deh. Ini nggak problem sama sekali. Nggak jadi masalah asal punya skill dan kayaknya nggak terlalu masalah sih. Karena nggak tahu sih kalau yang daftar di Indonesia, kalau daftar di luar negeri tuh kadang-kadang mereka malah nggak minta foto kita sama sekali. Benar. Iya kan, jadi CV kita tuh biasanya nggak pakai foto. Benar. Menghindari diskriminasi. Aku merasa kayak Indo lebih diskriminasi ya, karena format CV di Indo aja kadang suka pakai foto. Kayak why would you put your picture there? Are you gonna judge people from their face, from their look, whether they're kalau yang disability segala macam. Justru kalau di US malahan itu sangat-sangat
anti banget yang kayak gitu, yang nggak boleh berdasarkan warna atau berdasarkan appearance gitu. Jadi kalau memang mau berkarir di development agencies dan kamu berkerudung atau kamu punya berkebutuhan khusus lainnya gitu, go ahead, nggak ada masalah kok. Lanjut, ini dari terakhir nih, dari Naflah 2799. Kemungkinan fresh graduate keterima di development agencies gimana atau di World Bank? Ya kita lihat ini fresh graduate kan. Tapi aku kan, ya itu dia fresh graduate, tapi pengalaman kamu dari SMA kamu harus coba bisa jadi relawan dari kuliah kayak gitu. Tapi bisa juga, tadi aku lupa masukin salah satu hal paling penting untuk dipersiapkan. Kerja di development agency itu, pendidikan atau gelar pendidikan tuh sangat valuable. Benar, itu setuju. Itu adalah kamu, itu bukan aset ya, itu kayak kewajiban. Iya. Benar sih. Susah banget untuk naik level lebih tinggi, atau kalau kamu mau jadi internasional staff dan sebagainya, kalau nggak punya S2 misalnya. Nggak harus S2 di luar negeri sih, bisa juga kamu dengan pengalaman kamu sekarang tapi dikomplement dengan S2. Dan kalau kamu punya S3 tuh bahkan sangat menjual gitu. Karena yang mereka jual tuh kan memberikan expertise atau keahlian untuk mengguidance entah itu pemerintah atau asosiasi di Indonesia tentang topik-topik tertentu. Jadi ketika punya PhD itu kan sangat menjual banget. Kalau kamu udah PhD berarti kamu udah bisa riset gitu kan. Berarti riset kamu itu robust dan bagus, sehingga policy recommendation yang mungkin akan kamu berikan buat pemerintah itu jadi lebih bagus. Mungkin konsiderasinya seperti itu. Di World Bank sendiri kalau mau jadi YPP yang professional program itu biasanya PhD dan udah kerja di World Bank. Kayak gitu sih. Jadi it's an asset ya, tapi bukan berarti nggak mungkin juga. Karena aku juga punya teman fresh graduate, dia masuk World Bank dan itu tuh setelah dia ikut event, kayak dia juga kayak kamu yang ikut event. Setiap ada orang World Bank dia ikut event, dia coba untuk networking. Dan ini bukan orang dalam konotasi negatif, karena you're actually making your own orang dalam gitu. You're actually put an effort to create network gitu. Jadi referral jangan pikirnya tuh konotasinya negatif, karena it's a skill gitu. Kamu tuh harus tahu skill approach orang yang baik seperti apa. Setelah event tuh kamu follow up email, itu it's a skill gitu sih. Jadi itu penting juga buat masuk ke dalam gitu sih. Ya. Okay, I think we're finally at the end of the talk. The questions were interesting. Mungkin apa nih closing statement maybe dari Nadia buat teman-teman yang tertarik dan mau coba untuk mungkin shifting career juga. Paling penting menurut aku untuk semangat long term study development itu ketika kamu masih muda tuh cari pengalaman di lapangan sebanyak mungkin. Karena ketika kita udah kerja di policy level, kita biasanya ketemu itu meeting di kantor. Jadi kalau punya pengalaman di lapangan, itu menurut aku seumur hidup bakal motivasi kamu tentang purpose kerjaan kamu tuh meaningful sih. Benar, setuju banget. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga bermanfaat ya. Kalau misalnya you found this beneficial, or give some comments or share this video maybe. Subscribe. Makasih banyak Nadia sudah mau sharing. Ini sangat-sangat menginspirasi nih buat teman-teman semua. Oke deh. Dadah. Alright, this is the end of the video. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe and share this video if you found it helpful. See you next time. Bye bye.